Nah, ini petua dari leluhur yang komunikasikan buat Akang kemarin. Akang bisa jadi orang jika Akang menurut untuk mencintai diri sendiri, ikhlas belajar untuk mencintai gurunya, ikhlas belajar untuk mencintai pasangannya, ikhlas mengajar untuk mencintai keluarganya. Paham? Cerita leluhur. Paham. Ketiga, saya kasih tahu. Ikhlas, sabar, tekun itu adalah kunci sabar dalam suksesnya Akang untuk menuju kesuksesan. Karena raih ilmu Akang itu adalah sifat yang hak. Allah minta kita hak. Haknya Allah adalah kita lurus. Haknya kita adalah mendapatkan berkah. Benar gak? Benar. Nah, caranya gimana? Satu, di Indonesia ini adalah budaya dan agama itu disatukan. Karena apa? Itu ada perjanjian leluhur. Tidak boleh punah, tidak boleh hilang. Benar gak? Benar. Islam mengajarkan kedamaian. Budaya mengajarkan kedamaian, kesunyian, dan kesinambungan, yaitu hubungan baik antar sesama dan alam. Itulah namanya Islam dan budaya. Kita menjaga ucapan, batin kita, pikiran kita, telinga kita, semua kita harus jaga semua. Karena ucapan itu bisa menyakitkan hati seseorang. Gitu loh. Jadi belajar ilmu kebatinan adalah mengendalikan sifat dari nafsu dalam tubuh dan batin kita. Itu harus kita jaga. Karena batin bisa kotor suatu saat karena dari hati. Hati yang bisa mengontrol dengan sifat Allah, yaitu zikir asma Allah. Itu bisa ngerem. Benar gak? Nah, ya, Kimaung Rako tidak peduli orang mengatakan apa tentang Kimaung Rako, tapi saya komitmen Kimaung Rako akan bangkit, menunjukkan kebaikan, menunjukkan keistimewaan, kedasatan, kewingitan yang ekstrim-ekstrim, yang sesuai syariat Islam, yang tidak berkedok ustadz, yang tidak berkedok ulama, yang hanya menggunakan ilmu putih, yang menggunakan ilmu leluhur, tidak atas nama yang aneh-aneh, tidak menjual ayat suci Al-Quran. Karena kita di sini berpedoman adalah tawakal dan tawadu kepada Allah. Allah yang diutamakan. Setuju? Kibarkan panji-panji Allah dan kibarkan nama Allah. Jangan bilang saya ini jahat, jangan bilang saya ini dengki, jangan bilang orang lain menilai saya punya ilmu hitam. Mereka tidak tahu dalamnya saya, hanya Allah yang tahu dalamnya saya. Jadi sifat kita hanyalah satu, pasrah, yakin, dan tekun kepada guru. Tuh tugasnya Akang. Guru itu bukan nutupin sesuatu, tapi guru itu kasih yang terbaik buat santri-santrinya. Kenapa? Suatu saat saya udah gak ada, itulah amal baik saya buat akang-akang sekalian. Karena nanti di akhirat saya dipertanggungjawabkan. Apa yang diajarkan di dunia ini, malaikat akan bertanya kepada saya. Hei guru, kamu punya santri, kamu jadi seorang guru, apa tugasmu? Bingung gak? Kalau saya nggak bisa jawab, cambuk, ngeri nggak? Tugas guru itu berat. Setuju? Setuju. Kalau jika gurunya nggak ada akhlakul karimah, hanya berkedok, menipu manusia, itu adalah wajah iblis. Setuju? Setuju. Kelas, saya ngomong apa adanya. Ya, kalau ada yang tersinggung siapapun, dimanapun, berarti iya iblis yang lagi pakai topeng. Setuju? Karena saya nggak suka orang tersinggung, saya suka yang apa adanya. Keras, pasti paten. Prinsip saya. Setuju nggak? Prinsip saya cuma satu. Kimaung Rako bangkit untuk Indonesia. Kimaung Rako bangkit untuk membenarkan apa yang dibenarkan, bukan ditutupkan oleh masalah atau kesalahan, tapi ini harus dibenarkan. Setuju nggak? Benar nggak?
Jadi sifat manusia itu harus tawadu, tawakal, jangan sombong, harus benar-benar ikhtiar kepada Allah. Amin. Amin. Nah itulah. Kalau saya berkomitmen untuk mendidik santri, mempunyai adab, mempunyai takwa kepada Allah, mempunyai keimanan kepada Allah, berikhtiar dan ikhlas. Itu aja kuncinya. Siap digembleng, nurut. Insya Allah orang yang saya tuntun, insya Allah berkah. Insya Allah ilmu yang saya ajarin nanti by step terus sampai saya menyatakan lolos semuanya, baru akan bisa buka praktek. By step itu dari 1, 2, 3, 4. Kan kemarin kan Akang kan sempat ngomong, barang kirim nggak ya, barang kirim nggak, nyampe nggak barangnya? Nyampe. Nah, apa saya nipu di masyarakat? Tidak kan? Tinggal saya telepon, Akang nggak aktif. Ayo. Aktif terus. Nggak aktif waktu itu. Saya telepon nggak aktif, nggak diangkat-angkat. Ada riwayatnya. Ada, kalau kita buka riwayat Akang ada riwayatnya. Saya kan nyimpen. Iya. Nah, ada riwayatnya. Nah, setelah itu saya diemin. Kenapa? Seorang guru itu bukan ngejar, malah santri harus ngejar gurunya untuk dituntun ilmunya, belajar gitu loh Kang. Nah, Akang mau ngobatin orang, kalau saya kasih semuanya nanti jatuhnya riang, sombong. Nah, itu yang guru takutkan. Makanya kan saya bilang, Kang belajar by step, video call sama saya tuntun sampai bisa total. Tapi cuma satu, kalau sudah bisa, siap nggak ngibarin, siap nggak mendirikan Kimahurako di sana. Jadi background Akang adalah pengobatan, background Akang adalah spiritual, background Akang adalah mendidik, mempunyai majelis taklim, yaitu sebuah pengajian yang diwadahi oleh Kimahurako gitu loh. Nah, saya nggak pernah aneh-aneh. Ya, nomor saya nggak ganti ini terus, benar gak? Nomor yang mana? Yang lama tuh? Iya, ini nomor saya yang lama, 7730. Iya. Ayo Kang jadi gini Kang, kendalikan nafsu, kendalikan sifat, kendalikan ucapan, jangan sampai menyakitkan orang. Itu kuncinya untuk sukses. Kang Asri bisa ngobati, bisa apa, bisa perguruan mana, tapi Kang Asri auranya sekarang saya lihat gelap. Kenapa? Gelap auranya. Kang Asri itu, saya mau kemana, dan rezeki saya di mana, itu yang bingung Kang Asri. Saya ketemu sama siapa, sedangkan di online begini. Nah, saya bukan di online. Kalau Kang Asri sudah menguasai, Kang Asri harus datang ke tempat saya, ngobrol sama saya untuk pengijazan terakhir, beat, sumpah. Nah, itulah ilmu, itulah guru yang benar. Gitu loh. Saya tidak perlu uang banyak, tapi attitude-nya nggak dipakai buat apa? Benar gak? Yes. Ya kan? Saya butuh orang yang tegas, yang berkomitmen, siap digembleng. Saya orang yang kalau saya bilang saya udah mantap nih di video call, udah kelar, Kang datang, berarti Akang harus datang ke tempat saya. BR. Biasanya setiap saya datang itu orang sudah jadi semua. Cuma satu pantangannya, tidak boleh menghina orang tuamu, tidak boleh menyakiti istrimu, tidak boleh menikah lagi. Itu prinsipnya dalam berilmu. Siap enggak? Jangan melanggar. Gitu loh. Nah, kalau saya mah simple. Saya mau dibilang jelek, dibilang zolim, bilang apa mah enggak. Yang penting Allah tidak menjelekkan saya dan Allah tidak mengkafirkan saya. Allah tidak pernah menjatuhkan nama baik umatnya. Nah, benar gak? Iya. Saya orang biasa dan saya pengen berikhtiar kepada Allah. Ini cara saya. Masyarakat pola pikirnya adalah money itu uang. Oh begini-gini. Mereka tidak tahu perincian Kimahurako apa ke depannya.
Gitu loh Kang. Kami komitmen dalam mengajari kebatinan, dan siapa yang datang itu kami tidak komersialkan tempat kita. Kenapa? Bukan takut saya, tapi menjaga privasi seorang guru yang benar. Setuju? Iya. Kita bertakwa, pemikirannya harus logis, belajar ilmu harus logis, benar gak? Iya. Nah, baru di luar nalar. Kenapa? Masuklah logika dulu dengan hati dan kolbu. Oh ya benar. Dari logika. Nah setelah dari logika zikir, tiba-tiba mujizat, itu luar nalar. Namanya ilmu laduni. Nah itulah laduni yang asli adalah laduni dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa diukur oleh level manapun. Jika ada dibilang mengatakan laduni ada, levelnya itu goblok. Saya bilang goblok. Kenapa? Allah tidak bisa diatur dan Allah tidak punya aturan. Setuju gak Kang? Iya. Ya kan? Allah Ya. tidak punya aturan. Allah tidak bisa diatur. Benar. Karena level Allah itu lebih besar. Kalau dahsyatnya Allah itu bisa melenyapkan dunia ini. Nah, itu dahsyatnya Allah. Kalau murka. Benar gak? Iya. Nah, apalagi umat yang disayang, apabila Allah mengkasihkan seseorang itu mempunyai wahyu, mempunyai talenta, mempunyai kelebihan, Allah jaga dan Allah pelihara sampai anak cucunya. Itu firman Allah. Benar gak? Iya. Saya bukan ustadz, saya orang biasa. Saya orang pendosa, ya insya Allah ingin kita bareng-bareng meluruskan. Karena seorang guru tanggung jawabnya berat untuk di akhirat. Karena nanti malaikat bertanya kepada gurunya itu, mana muridmu dan mana santrimu. Benar gak? Iya. Nah itu loh. Saya mau orangnya simple Kang, gak mau melambangkan seorang ustadz, kiai atau apapun. Cuma satu komitmen. Saya mau mengibarkan spiritual, mau mengibarkan ke Indonesia tentang ilmu-ilmu Nusantara, tentang keajaiban-keajaiban ilmu Allah, tentang gimana kita menjaga budaya marwah leluhur Nusantara, khususnya dalam seni budaya, dalam tata cara kita kepada Allah. Nah inilah pengenalannya, by stepnya gitu. Ya kan Kang Asri baru bertemu, ngobrol sama saya baru face to face. Kenapa saya bilang gitu? Janganlah berbicara saya dengan jelek atau apa. Saya berkomitmen orangnya. Kalau seorang berkatakan jelek dalam mengajarkan itu, kenapa ya Ki Guru, kenapa? Bicaranya yang baik. Karena apa? Seorang yang mempunyai akhlak, mencari ibadah, mencari tata bahasa yang baik, itu yaitu tata krama. Apa sih biar guru itu tertarik sama kita? Nah itu cari seorang santri, mencari hati baik seorang guru. Benar gak? Benar. Benar gak? Benar. Nah, kalau barang saya nggak pernah nipu orang, ya kan? Saya posting, oke, datang. Alhamdulillah banyak yang ini, banyak yang berobat. Insya Allah lah, banyak ini. Allah memelihara orang yang tawakal. Jangan belajar kufur. Benar gak? Iya. Belajar yang baik, yang faedah. Jangan belajar mudarat. Itu firman Allah, katakan jangan belajar yang jelek, belajar yang baik, belajar dengan orang saleh. Amin. Amin. Benar gak? Belajar. Jadi Ki mau rako pengen akan gembleng siap, dan akan bisa berbakti kepada Nusantara, berbakti kepada agama, berbakti kepada Allah, dan berbakti kepada gurunya. Itu saya mau akan menakodai Ki mau rako di daerah Kang. Itu loh yang saya inginkan. Gas, pasti, yakin, tegar, berani, gitu loh, memberantas pembodohan pabrik. Itu yang saya inginkan. Gitu Kang. Sekarang